Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, judul taklim pada hari ini yang berjudul cinta. Kalau saya membahas masalah cinta, itu sangat penting sekali. Cinta merupakan segala sesuatu yang luar biasa. Hidup tanpa cinta tidak akan mungkin akan bisa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Taubah ayat 24 yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalud daraktumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu taunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Allah katakan di dalam surat Taubah ayat 24, katakan, kata Allah, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir akan kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan suatu keputusan. Dan Allah itu tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ayat ini menerangkan Allah itu tidak senang, ya, tidak suka kepada kita yang mencintai sesuatu melebihi daripada cintanya kepada Dia. Jadi kita tidak boleh, dalam kata lain, dalam kehidupan Allah itu tidak suka dimajukan, ya. Kita dahulukan yang lain daripada Dia. Kalau dalam bahasa Quran sebut menyekutukan. Menyekutukan bukan hanya saja menyembah berhala begitu Anda. Kita lebihkan kecintaan kita selain daripada Allah, Katakanlah kita punya jabatan, ya, kita dikasih jabatan. Jabatan itu pun Allah yang kasih kepada kita. Lalu kita mencintai jabatan itu melebihi daripada Allah. Itu satu. Yang pertama lagi, yang kedua ada lagi. Umpamanya kita punya anak, punya kekayaan yang mewah itu, yang berlimpah itu, lebih pula kita cintai daripada Allah. Sedangkan semuanya itu Allah yang memberi kepada kita. Masakan yang diberi Allah itu lebih kita cintai daripada sang pemberi. Yang memberi, yang Allah itu memberi satu benda, materi. Itu pemberian Allah. Tentu kita seharusnya mencintai kepada sang pemberi daripada hasil yang kita dapat itu. Sedang hasil yang kita peroleh itu hasil dari pemberi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mencintai sesuatu melebihi daripada cinta kita pada Allah, tunggu saja, kata Allah, Dia mendatangkan satu keputusan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang mencintai kebendaan yang berlebihan sehingga dia sanggup melupakan Allah, ya, sanggup dia melupakan Allah. Itu yang sangat berbahaya sekali. Kalau sekedar cinta boleh-boleh aja, tapi jangan sampai cinta kita melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melebihi daripada cinta kita kepada Rasul. Begitu maksudnya.
Memang pada satu hari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, siapa yang paling kau cintai ya Umar?" Umar bin Khattab waktu itu khalifah ya, menjawab, "Aku mencintai engkau atau mencintai Allah dan Rasulnya setelah mencintai diriku." Jadi katanya dia lebih mencintai dirinya, setelah itu barulah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul waktu itu? Tidak boleh begitu orang Umar. Rasul kalau menegur tepat saja, lembut ya. Orang-orang yang beriman itu mengutamakan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta pada diri sendiri ya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasul, kita sanggup terkorban diri kita demi Allah dan Rasulnya. Begitu ya nama cinta abadi itu. Cinta suci yang itu seperti itu. Cinta suci hanya mengharap kepada Allah saja. Jadi kita beribadah gitu juga. Kita beribadah semata-mata mengharap kepada Allah, bukan kena surga dan bukan kena neraka. Tapi kalau kita masih tingkat TK bolehlah. Ya, beribadah supaya nanti masuk surga. Ya, jangan nakal-nakal nanti masuk neraka. Boleh, tapi tingkat TK itu boleh. Tapi kalau tingkat orang yang benar memahami apa Islam ini tidak seperti itu lagi. Kita mengutamakan cintai kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Aku beribadah ini kepada Allah bukan kena surganya, bukan kena takut neraka, tapi aku ridho Engkau sebagai Rabbku ya Allah. Kita harus begitu. Kalau orang ridho di mana saja di titik Allah dia senang. Ya, jangan kita mencintai Allah atau kena ada sesuatu, tapi kena ridho kita kepadanya. Itu cinta kena ridho kepada Allah. Itu yang paling penting. Manusia saja kadang-kadang tidak senang ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena pemberian dia saja atau karena jabatan dia juga tidak senang kita, orang manusia. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terjadi teman saya. Teman saya ini dia waktu itu suka pacaran ya. Sampai setahun berpacaran. Perempuan tuh mau betul seharusnya mau berkeluarga. Tapi teman saya ini orangnya pintar. Pintar itu bukan dia mengharap sekedar bernafsu, tidak. Dia saat ini memikirkan suatu penilaian. Pada suatu hari dia membuat penilaian atau persentase lah gitu. Dia tanya pada yang itu. Kita sudah setahun ya katanya hubungan pacaran itu. Ingin jelas. Saya mau bertanya kepada kamu. Sebenarnya apalah yang kamu harapkan kepada aku? Itu ditanya kepada perempuan itu. Akhir perempuan itu menjawab, katanya, aku mengharap engkau karena engkau punya jabatan, kau punya pekerjaan tetap, kau punya penghasilan. Aku jamin aku tidak akan nanti tidak akan mendapat kesusahan di masa akan datang. Itu yang aku senang sekali pada engkau. Aku seyakin-yakinnya tidak akan mendapat kesusahan di belakang hari. Itu jawabnya. Jadi kenapa? Kena jabatan dan punya pekerjaan tetap dan penghasilan. Itulah sebab dia mencintai teman saya tersebut. Tapi teman saya itu menjawab, engkau mencintai aku kerana aku punya jabatan, kerana punya pekerjaan tetap dan punya penghasilan. Kau meyakinkan bahawa engkau nanti dapat selamat di belakang hari. Kalau begitu caranya, kata dia, rupanya engkau mencintai jabatanku, mencintai pekerjaanku, bukan mencintai aku rupanya. Bagaimana kalau seandainya jabatan aku tidak ada? Bagaimana nanti kalau aku bangkrut miskin nanti? Pasti kau lari daripada aku. Sebelum terjadi sesuatu itu, kalau begitu caranya, lebih baik kau cari orang lain. Dia nanti nilai. Iya, lebih baik cari orang lain. Tepat itu. Ya, kena jabatan. Apalagi dengan Allah ya. Dengan jabatan dia tak senang. Dia mencintai jabatan. Yang laki-laki tidak suka seperti itu. Dia berharap perempuan itu mencintai betul-betul tulus dengan dia. Bukan kena jabatan. Bukan kena pangkat dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasul. Orang mencintai kena agamanya. Kerana dia tak punya agama. Dia tergiur-giur kena jabatan. Itu akibatnya. Kalau seandainya jabatan lepas, dia akan lari. Ya, akan lari. Kenapa? Kena dia mencinta, kena jabatan, kena harta. Kalau harta itu tidak ada, mungkin suaminya nanti
ditimpa sakit, mungkin dia lari dari suaminya kena tak ada yang diharapnya lagi. Ya, itu sangat berbahaya itu. Makanya Rasulullah menganjurkan mencintai itu kalau ingin berkeluarga carilah kena agama. Kalau kena jabatan kita kerja atau kena kecantikan kita kerja, kecantikan atau kegantengan itu akan musnah. Tapi kalau kena agama itu tetap selamat, ya. Istilahnya kalau susah sama bersusah, senang sama senang dia sanggup. Itu kalau orang-orang yang cinta kena agama. Jadi kita mencintai betul-betul ikhlas kena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta ikhlas kena Allah Subhanahu wa taala, pasti selamat. Walaupun susah bagaimana, walaupun makan kita bahagia, tak makan juga bahagia. Itu tepat. Istilah dalam bahasa orang kampung kita, orang Jawa itu apa? Madang orak madang, sing penting ngumpul. Makan tak makan, yang penting ngumpul. Itu kenapa? Karena jiwa itu sudah sudah dimiliki keagamaan. Susah senang, menangis sama menangis. Itu maksudnya. Menangis sama menangis, ketawa sama ketawa. Jangan waktu ketawa saja kita senang, waktu menangis kita lari. Itu tak benar itu. Jadi betul-betul kata istilah Jawa itu tepat, tapi Jawanya menulu ya. Ucapkan ya, madang orak madang, sing penting ngumpul. Kalau dalam bahasa halusnya, dahar boten dahar ingkang wigatos kita sedaya ngumpul. Nah, gitu mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan cinta yang benar-benar sejati. Cinta kepada Allah tidak bisa ditukar dengan yang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.